Yeay, sekarang waktunya ibadah anak. Semangat adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Tante Vera dan Tante Ana bisa menyapa adik-adik kembali. Adik-adik di rumah pasti sudah siap-siap untuk beribadah ya. Iya adik-adik, kita mau beribadah pada Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat adik-adik yang disayang sama Tuhan, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian cuy-cuy siabidu dam-dam. Ya Om Andre. Aku juga sayang Tuhan. Oh senangnya sekali lagi cuy-cuy. Cuy-cuy sabidu dam-dam. Shalala. Cuy-cuy sabidu dam-dam. Bersuka cita karena Tuhan sayang aku. Aku juga sayang Tuhan. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya sekali lagi. Oh senangnya. Yeay. Wah adik-adik bisa adik-adik silakan duduk dan kita mau berdoa. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak hanya sayang adik-adik dan Tante Vera aja loh. Tuhan Yesus sayang juga sama Tante Ana. Tuhan Yesus sayang siapa lagi ya? Sayang Papa enggak? Sayang dong Tante Ana. Sayang Mama enggak? Sayang juga. Tuhan Yesus sayang semua orang. Ayo kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus sayang semua. Ayo Andre. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
masih ingat nggak cerita firman Tuhan di ibadah bulan Juli yang lalu? Oh, masih ingat dong Tante Vera. Ada satu yang paling aku ingat. Itu loh Tante, Apa tuh? yang kakak sama adik harus hidup rukun. Gak boleh berantem-berantem. Kalau adik-adik di rumah, cerita mana yang paling diingat? Nah, Tante mau ajak nih adik-adik lihat drama yang berikut ini. Aku seneng banget nih. Karena hari ini aku mau ketemu dengan anak-anak sekolah minggu. Aku kangen banget. Di waiting room sudah ada Valerie, sudah ada Ilo. Hai Valerie. Hai Tante. Nah, itu juga. Hai Ilo, sudah ada Hai, Ilo. halo, Hai Ilo. Hai Tante Becky. Wah, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Oke Tante. Siap Tante. Nah, adik-adik, Tante Becky mau tanya ya. Dari cerita selama bulan Juli kemarin, cerita mana yang paling adik-adik ingat? Aku Tante. Oke, Valerie. Kalau aku yang waktu dramanya kakak dapat paket Tante. Yang kita harus rendah hati. Good. Aku Tante. Oh iya, Ilo. Kalau aku yang minggu lalu itu loh Tante, yang kita harus saling melengkapi. Soalnya di rumah kita ada bagi-bagi tugas dan kemarin aku bantuin mama masak. Wah, hebat. Ilo hebat. Lagi ngomongin cerita bulan lalu ya? Iya, Charlene. Tante, apa sih yang bikin kita bisa rendah hati, saling melengkapi? Nah, pas sekali nih pertanyaan Charlene. Baru masuk langsung kasih pertanyaan. Nanti kita cari tahu ya. Kita cari tahu sama-sama jawabannya ya, Charlene ya. Oke, Valerie, Tante. Ilo, dan Charlene tunggu ya. Siap Tante. Tante Ana, aku mau tahu deh, apa ya yang bikin kita bisa rukun, rendah hati, dan saling melengkapi. Adik-adik di rumah juga mau tahu kan sama seperti Tante Vera? Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Jenny. Nanti Tante Jenny akan kasih tahu dalam firman Tuhan apa yang bisa bikin kita rukun, rendah hati, dan saling melengkapi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Ayo Om Andre. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan.
Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat dengan Bapak Paulus. Siapa adik-adik? Iya, Paulus. Ingat ya. Wah, berapa minggu kita mendengarkan cerita tentang Bapak Paulus. Dia selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di kota yang bernama Korintus. Nah, adik-adik, Korintus ini kota yang besar sekali ya. Kalau kota besar berarti di sana banyak sekali orang. Penduduknya banyak adik-adik. Wah, karena penduduknya banyak, mereka ini juga pintar-pintar ya. Karena orangnya banyak, jadi yang pintarnya juga banyak adik-adik. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar menggambar. Kemudian apalagi ya? Ada yang pintar berdoa ya. Terus ada juga yang pintar dan punya kehebatan menolong orang lain. Wah, luar biasa ya jemaat-jemaat di Korintus. Tapi karena mereka pintar, mereka jadi sombong adik-adik. Wah, sombong itu apa ya? Sombong itu selalu menganggap dirinya hebat. Aku yang paling hebat, yang bisa menyanyi. Aku yang paling pintar berdoa. Aku yang paling pintar menggambar. Wah, semuanya jadi sombong. Jadi Bapak Paulus mengajarkan jemaat di Korintus tidak boleh sombong, harus rendah hati. Kemudian Bapak Paulus mengajarkan lagi jemaat di Korintus agar hidup rukun. Kalau hidup rukun berarti harus saling mengalah, tidak berantem. Wah, kalau berantem Tuhan sedih ya. Jadi Bapak Paulus mengajarkan jemaat di Korintus tidak boleh berantem, harus hidup rukun. Lalu Bapak Paulus juga mengajarkan agar jemaat di Korintus yang banyak itu orangnya, mereka harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mereka harus selalu bersukacita. Walaupun lagi sedih, lagi sakit, lalu lagi apa? Lagi susah. Tapi Bapak Paulus mengajarkan tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Tetap harus bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini Tante Jenny mau beritahu adik-adik lagi. Apa sih yang diajarkan Bapak Paulus untuk jemaat di Korintus? Ada lagi nih. Bapak Paulus bilang, saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi. Oh, jadi Bapak Paulus mengajarkan jemaat di Korintus untuk saling mengasihi. Mereka harus belajar mengasihi orang lain ya. Orang lain itu siapa ya? Siapa yang harus kita sayang? Siapa yang harus kita kasihi adik-adik? Banyak ya. Bukan cuma jemaat di Korintus yang harus belajar mengasihi dan menyayangi. Tapi adik-adik semua, tante, juga om-om di sekolah minggu juga harus belajar
mengasihi, harus belajar sayang kepada orang lain. Coba adik-adik, tahu nggak siapa sih yang harus kita sayang? Ada siapa? Iya, ada Papa. Ada siapa lagi yang harus kita sayang? Betul, ada Mama, ada Kakak, ada adik ya. Walaupun mereka masih kecil juga harus disayang. Ada siapa lagi? Ada oma opa di rumah. Tapi nggak harus yang di rumah aja. Teman-teman perlu disayang nggak? Iya, teman-teman juga harus disayang. Sayang kepada semua teman-teman, saling mengasihi, ya. Nah, itu yang diajarkan Bapak Paulus. Nah, adik-adik, kalau sayang sama papa atau mama, boleh nggak sih marah-marah seperti ini sama papa? Nggak boleh ya. Tuhan sedih kalau kita marah-marah, berarti kita nggak sayang. Atau kalau misalnya adik-adik sayang sama kakak, boleh nggak sih berantem-berantem sama kakak? Nggak boleh. Kalau saling sayang, saling mengasihi, harus berdamai, berpelukan. Itu artinya sayang kepada kakak. Dan yang kepada teman-teman juga begitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat sayang sekali sama kita. Sudah sangat mengasihi kita semua. Karena itu kita juga mau sayang kepada semua orang. Mau mengasihi semua orang. Ingat ya, tadi siapa aja yang harus disayang? Iya. Nah, supaya kita selalu ingat, Tante punya ayat hafalan buat adik-adik yang tertulis di dalam Alkitab loh. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Wah, adik-adik belum bisa ya? Nggak apa-apa, nanti adik-adik hafalin. Ingat gayanya ya, kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Siap ya adik-adik? 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Wah, adik-adik hebat ya. Pasti Tuhan Yesus senang sekali kalau adik-adik kita semua hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau minta tolong sama Tuhan supaya kita jadi anak Tuhan yang bisa selalu mengasihi dan menyayangi orang lain. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tolong kami supaya dapat belajar mengasihi dan menyayangi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ternyata kita semua bisa hidup rukun,
rendah hati, dan saling melengkapi. Itu semua karena kasih dari Tuhan Yesus. Ayo pilih, mana gambar anak yang saling mengasihi? Gambar yang ini yang anak yang berantem atau bermusuhan, atau gambar ini anak yang saling mengasihi? Tante Vera yakin pasti adik-adik pilih gambar yang ini dong. Anak-anak yang saling mengasihi, yang mau bermain bersama. Adik-adik mau kan ya saling mengasihi semua orang? Seperti Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kita semua. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian yang kasih. K-A-S-I-H. Dibacanya apa adik-adik? Betul, kasih. Yuk Om Andre. Kasih, 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 K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik senang ya kalau kita bisa saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk sekarang kita mau kumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti mama atau papa akan transfer ke rekening gereja. Atau bisa juga dengan scan QR code yang ada di bawah ini. Yuk kita beri persembahan dan kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Juan dari kelas TKKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik Juan yang sudah pimpin doa persembahan hari ini. Nah, untuk adik-adik yang ingin memimpin doa persembahan, adik-adik nanti boleh menghubungi Om dan Tante di kelas ya. Nanti Om dan Tantenya yang akan membuat jadwal buat adik-adik. Tapi ingat adik-adik, kalau nanti adik-adik diminta mengulang videonya, jangan sedih ya. Tetap bersukacita, tetap semangat karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tante Ana, sekarang kita mau aktivitas. Tante Ana tahu nggak aktivitasnya apa hari ini? Bikin apa hari ini Tante aktivitasnya? Oh, adik-adik di rumah tahu nggak? Wah, Tante Vera mau kasih tahu nih. Tante Ana sama adik-adik. Hari ini aktivitasnya kita mau buat ikat kepala, tapi ada hiasannya. Hiasannya itu gambar hati seperti ini. Dan nanti ada tulisan kasih. K-A-S-I-H. Ya, kasih. Nanti adik-adik minta bantuan dari mama papa atau kakak dan adik ya. Nah, betul. Sekarang kita mau lihat hasil aktivitas di minggu lalu. Siapa yang sudah kirim aktivitas ke Om dan Tante di kelas, pastinya aktivitasnya akan ditampilkan di ibadah hari ini. Buat adik-adik yang aktivitasnya belum ditayangkan, jangan bersedih. Adik-adik masih bisa, pastinya bisa nanti akan ditayangkan. Tentunya aktivitasnya nanti di-share di grup kelas masing-masing ya. Nanti Om dan Tantenya yang akan menampilkan. Nah, adik-adik tetap semangat ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, ayo kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Pesan-pesan prokes. Oh, ada pesan-pesannya ya Tante. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jaga kesehatan dan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Terus berdoa adik-adik agar pandemi ini cepat berlalu. Dan juga jangan lupa berdoa untuk kesehatan papa, mama, kakak, dan semua saudara-saudara kita. Terakhir yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian.
minta sama mama atau papa untuk menemani adik-adik membaca renungan harian. Tetap semangat adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Loh, kemana Lea ya? Kok nggak ada? Iya, kayaknya dia lift deh. Yeh, gitu aja, leave Zoom. Baper deh. Ayo lo Aurora, Lea ngambek tuh. Kamu sih kayak gitu. Nah, adik-adik, ibadah kita pagi ini sudah selesai. Ingat ya, kita harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Ayo kita berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas sukacita atas sukacita yang boleh kami rasakan kami rasakan pagi ini. pagi ini. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong kami untuk selalu saling mengasihi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Minggu depan kami akan bertemu lagi untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.